pilar-pilar kebijakan. Pilar-pilar tersebut adalah tata kelola tepat, pelayanan cepat untuk pengelolaan hutan yang berada di Indonesia. Di sebelah kiri kita melihat mendapatkan sasaran strategis dan target pembangunan bidang kehutanan dan lingkungan dalam perspektif transformasi ekonomi tahun 2020 dan 2024. Dari pilar lingkungan bisa dibaca turun 27% emisi GHG. Dari pilar ekonomi, kontribusi sektor LHK terhadap BTP nasional mendapatkan 115 triliun. Dari pilar sosial, kawasan hutan tetap menjadi 95% di Indonesia sendiri. Dari pilar tata kelola, sudah mendapatkan indeks kualitas kebijakan LHK sebanyak 85. Pilar-pilar kebijakan pengelolaan hutan terbagi menjadi 3. 1. Sumber daya hutan. 2. Pemerintahan. 3. Masyarakat. Yang dimaksud dari sumber daya hutan adalah hasil sumber daya yang berasal dari kawasan hutan. Sumber daya hutan adalah sumber daya yang mencakup sumber daya genetik, organisme, atau bagian populasi atau komponen biotik. Ekosistem lain dengan manfaat atau nilai nyata atau potensial untuk kehidupan manusia di kehidupan depan ataupun lalu. Sumber daya hutan sendiri berdasarkan manfaatnya dibagi menjadi 3, yaitu kawasan. 2. Hasil hutan. 3. Layanan ekosistem. Yang dimaksud kawasan ialah di mana objek pemanfaatan dari sumber daya hutan itu berupa kawasan, yang merupakan menjadi kawasan hutan sebagai objek ekowisata, kawasan hutan sebagai kawasan adat, kawasan hutan lindung, dan kawasan konservasi. Dari objek pemanfaatan kedua ialah hasil hutan. Hutan merupakan penghasil yang banyak, yang salah satunya kayu dan non-kayu. Yang ketiga dari objek pemanfaatan ialah layanan ekosistem. Hutan memiliki luas yang tinggi, apalagi di Indonesia sendiri, dan memiliki ekosistem yang berbagai macam. Salah satunya ekosistem gambut, ekosistem hutan tropis, dan lain-lainnya. Menurut Persatuan Sarjana Kehutanan Amerika Serikat, pengelolaan sumber daya hutan sebagai pemanenan hutan melalui tebang pilih, tebang bayangan, tebang pohon benih, atau tebang habis. Sementara, pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengurusan hutan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok yang didapat dikelola secara efisien dan lestari. Itu tercantum pada Peraturan Pemerintah Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Sehingga KPH telah menjadi inti dari kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia. Pokok pembahasan 2 yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki peran utama dalam pengelolaan hutan, yaitu mensejahterakan masyarakat dengan membuat kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan hutan agar keberlanjutan serta melibatkan masyarakat dan memberi kesempatan dalam pengelolaan hutan. Instrumen kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan terbagi 4, yaitu yang pertama, regulasi merupakan suatu intervensi secara resmi mempengaruhi aksi sosial ekonomi melalui regulasi yang mengikat. Yang kedua yaitu politik. Ini merupakan suatu cara politik yang secara formal mempengaruhi tindakan sosial ekonomi. Yang ketiga, administrasi merupakan suatu kebijakan yang terkait dengan birokrasi dan mekanisme tata kelola. Yang keempat yaitu informasi merupakan suatu secara formal mempengaruhi tindakan baik secara sosial maupun ekonomi melalui informasi. Selanjutnya, proses pemerintah dalam pengelolaan hutan.
Proses pemerintah dalam pengelolaan hutan itu terbagi tiga, yaitu pertama Community Based Forest Management, yang dimana ini merupakan suatu upaya pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat. Yang kedua pembangunan berkelanjutan atau yang disebut dengan SDGs, yang memiliki 17 tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu pembuatan peraturan. Tentu kita ketahui di Indonesia sangat banyak peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan hutan. Seperti dalam slide ini terdapat Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang masyarakat. Masyarakat juga berperan aktif dalam melakukan pelestarian dan penghijauan hutan kembali. Tanpa peran suatu masyarakat, maka kelestarian hutan tidak dapat dikendalikan. Berikut ini adalah beberapa contoh dari peran masyarakat. Kebiasaan menanam pohon masyarakat, terutama pada generasi muda, diharapkan mempunyai kebiasaan menanam pohon di lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua itu menghilangkan kebiasaan ladang berpindah. Kebiasaan ladang berpindah bagi para masyarakat petani. Yang ketiga menanamkan kesadaran pentingnya hutan. Penting bagi kita semua untuk siap menangani hutan dengan baik sehingga masih mungkin untuk melihat keindahannya di masa yang akan datang. Di masyarakat juga pun ada suatu lembaga. Lembaga itu adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu dengan harapan dapat bekerja sama dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Contoh dari lembaga ini diantaranya adalah organisasi sosial. Organisasi sosial ini sebagaimana halnya suku-suku bangsa Dayak pada umumnya di Kalimantan, kelompok etnis Dayak yang mendiami wilayah PKHP pada umumnya hidup di bawah naungan suatu lembaga non-formal, jadi tidak ada bantuan dari pemerintah. Yang kedua, pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat atau PHBM. Pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama oleh perumahan perhutani dan masyarakat desa atau perum perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan. Yang ketiga ini, contoh yang ketiga ini kelembagaan masyarakat. Kelembagaan masyarakat ini terutama yang menyangkut pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang terdapat di dalamnya. Masyarakat PKHP secara musyawarah telah membentuk suatu forum kerjasama antar desa yang disebut sebagai lembaga kerjasama antar desa atau yang disebut LKA. Mengenai sumber daya alam dan hak penguasaan merupakan upaya yang tidak mudah untuk dilakukan. Menurut Undang-Undang Peraturan Agraria, cakupan sumber daya agraria sangat luas, terdiri dari bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya. Tujuan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk sebesar-besarnya merupakan kemakmuran rakyat, sehingga rakyat adalah subjek yang seharusnya terlibat secara partisipatif dan menentukan dalam penguasaan serta pengelolaan sumber daya alam yang ada. Dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan otonomi daerah dapat dikatakan sebagai hal yang sangat ironis, di mana negara selaku pihak yang menetapkan kebijakan otonomi daerah malah justru ikut campur tangan dalam pengelolaan sumber daya alam di banyak daerah. Contohnya yaitu terjadi di hutan Papua, yang dimana pembukaan lahan yang sengaja dibakar untuk kepentingan perluasan lahan kelapa sawit. Selanjutnya, pihak-pihak korporat asing yang menguras habis sumber daya alam, yang merupakan sebuah malapetaka bagi masyarakat setempat, yang dimana mereka sama sekali tidak diberikan peran dalam mengelola sumber daya alam di sekitar kawasan tersebut, melainkan hanya sebagai buruh kasar. Yang terakhir yaitu konflik di berbagai daerah. Kita ambil contoh yang berada di Kalimantan Tengah. Semua produksi
bukan untuk kepentingan rakyat. Buruh tetap hidup di bawah garis kemiskinan, perebutan akses tanah, konflik buruh dengan upah yang rendah dari jaminan kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah saya mengutip kata-kata dari foto anak kecil yang terkena dampak dari kerusakan lingkungan, yaitu hutan dibabat, rakyat melarat, adat lenyap, masa depan gelap. Dan di samping itu, lingkungan yang rusak, konflik sosial yang berkepanjangan, rusaknya moral akan mengakibatkan menurunnya kualitas hidup rakyat dan berujung pada kemiskinan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maafnya, saya ucapkan sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.